Haleluya. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita ada di hari Minggu 12 Juli 2020, masih tetap dalam ibadah online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kita. God is good All the time. all the time. God is good. Puji Tuhan. Kita nyanyikan dulu terlebih dahulu sebuah nyanyian, dan kita akan masuk di dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Sambil kita tundukkan kepala, kita sembah kepada Tuhan. Haleluya. Hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keraguanku di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keraguanku kita sembah Dia. Ibadah ini dapat dilihat dan didengar. Engkau jamah kami semua, khususnya kami yang ada di gereja, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebentar. Urapi kami semua, biarlah kami semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini, dan kami alaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Segala puji bagi Tuhan. Kita sudah berdoa memulaikan ibadah kita, dan sekarang kita masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau bersukaria karena Tuhan ada bersama kita di dalam rumah kita, dalam ibadah kita. Mari kita siapkan kaki-kaki kita menuju sasaran. Siapkan kaki menuju sasaran. Sasaran kita ada di dalam surga. Haleluya. Siapkan kaki menuju sasaran. Allah tunggu kamu. Sampaikan derajat dan dosamu pada tujuan surga.
saudara, ada gerakan roh Allah di dalam hati kita semua. Karena ada gerakan roh Allah, maka kita semua menjadi semangat. Kita semua tidak akan khawatir dan takut untuk berjalan terus menuju sasaran kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, dan juga sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu, Satu Hari di Hadapan Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan. bahwa benar Tuhan lebih baik 1 hari di pelataranmu, di dalam rumahmu, daripada 1000 hari di tempat lain, ya Tuhan. Sungguh Tuhan, di hari-hari yang gelap ini adalah lebih baik kami berada di rumahmu, adalah lebih baik kami berada di hadirat-Mu Tuhan, dibanding berada di tempat lain. Semuanya sia-sia di dalam dunia ini. Tetapi terima kasih bahwa kami mempunyai sasaran, yaitu surga yang mulia. Di sanalah kami akan pergi, di sanalah kami akan bersama-sama berkumpul bersama dengan Engkau, sehingga kami akan menyembah dan memuji Engkau tiada hentinya. Ya Tuhan, begitu heran, begitu indah hari itu. Sebab itu kami mau fokus kepada firman Tuhan saat ini. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberikan firman Allah, sehingga
kami akan mengerti, kami akan melihat betapa heran dan hebatnya firman-Mu itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap, kami membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengar, menyimak firman-Mu, mendengar perkataan-Mu. Tuhan, berbisiklah dalam hati kami semua, khususnya umat-Mu, khususnya semua jemaat GPD Anugerah Pondok Kelapa. Kami ingin fokus di dalam firman-Mu. Kami ingin menerima berkat-berkat-Mu lagi. Terpujilah nama-Mu, kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, memimpin sampai akhir ibadah online kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan masuk di dalam firman Allah. Segala puji dan hormat bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam persekutuan yang indah di rumah kita masing-masing. Kita ketahui bersama, kita masih mengalami banyak kendala-kendala dari peristiwa pandemik yang saat ini masih terjadi dan belum reda. Nggak tahu sampai kapan. Seluruh dunia mengalami penderitaan, kegoncangan, semua seperti dijungkir balikan, dikacaukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita? Pada renungan kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Saya memilih topik adalah stay focus. Tetap fokus. Kita lihat fokus. Fokus apa? Fokus kepada siapa? Mari kita belajar bersama-sama. Saya sajikan image ini. Kalau saudara lihat image ini di bagian tengah ini, itu fokus. Memang tulisannya juga fokus, tetapi gambarnya ini fokus. Tetapi kalau saudara lihat di sekelilingnya, itu gambarnya tidak fokus, blur. Saudara, dalam dunia fotografi, hal ini dimungkinkan dengan handphone yang sudah canggih seperti sekarang ini. Kita bisa pilih fokus mana yang objek mana yang hendak kita fokus. Setelah objek itu kita pilih, maka objek yang lain yang ada di sekitarnya akan blur, akan terlihat samar-samar, tidak jelas. Lalu kita bisa saja pindah lagi ke objek yang lain, maka objek yang semula jelas menjadi tidak jelas. Ya, saudara lihat, sekitarnya tidak jelas. Jadi, kalau kita fokus pada sesuatu, artinya kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Ya, kira-kira seperti itu yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Fokus terpusat, terarah ke satu titik. Ya, fokus. Kita menembak atau memanah itu harus diarahkan ke satu titik, satu bulatan. Ya. Fokus itu juga berarti jelas, atau lawan katanya adalah blur atau samar-samar, ya, seperti gambar tadi. Fokus juga berarti mengesampingkan atau mengabaikan yang lain. Jadi kalau kita fokus pada sesuatu, maka yang lain otomatis kita abaikan. Gitu, ya. Fokus juga berarti memberi diri, hidup kita, perhatian kita, waktu kita, hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada, misalnya kepada keluarga kita. Kita harus fokus memberi perhatian, memberi diri kita, memberi hidup kita sepenuhnya untuk keluarga kita.
Kalau kita fokus kepada orang lain, pada keluarga lain, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi di dalam keluarga kita. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi berantakan. Ya. Fokus juga berarti konsentrasi. Kita memusatkan hati dan pikiran pada satu tujuan. Berikut kita akan cepat saja. Kalau kita tidak fokus, ya, yang terjadi adalah ya seperti tadi, kalau tidak fokus, maka hasilnya akan blur. Hasilnya akan samar-samar. Ya, kalau kita membuat foto, kita mengambil foto, ya, hasilnya blur, kita anggap itu tidak normal, tidak bernilai, maka kita akan buang karena itu tidak berguna. Betul? Tidak fokus itu mengakibatkan terjadi berantakan dan kekacauan. Ya, semua yang hal yang tidak fokus itu akan terlihat berantakan. Itu akan terjadi kekacauan. Kalau tidak fokus, mengakibatkan juga kecelakaan, betul? Bagi pengendara mobil atau sepeda motor, kecelakaan dari akibat yang ringan sampai akibat yang fatal, kematian. Kalau kita hendak pergi ke satu tempat, hati dan pikiran kita harus fokus ke tujuan itu. Kalau enggak, ya apa yang terjadi? Ya pasti nyasar. Pasti nyasar. Kita tidak konsentrasi. Pasti nyasar dan bisa saja terlambat sampai tujuan, atau bisa tidak sampai di tujuan, sampai di tujuan yang lain. Ya, bisa terjadi salah jalan, terlambat tiba dan tidak sampai di tujuan. Tidak fokus bisa mengakibatkan kebingungan, pusing. Ya, kita melihat gambar yang tadi yang blur, pusing. Ya. Kepala bisa sakit. Ya, dan kita merasakan hal yang tidak nyaman. Saat-saat ini kita masih didera dengan banyak sekali kebingungan. Ya, kita melihat situasi seperti sekarang ini seperti blur, seperti samar-samar, bingung, bagaikan kita kehilangan fokus. Ya. Kenapa? Banyak hal-hal yang dulu kita lakukan, sekarang sudah tidak boleh lagi, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Bahkan pemerintah sudah mengizinkan kita beribadah, tetapi banyak gereja-gereja yang masih bingung karena banyak sekali kendala-kendala yang masih cukup sulit untuk diatasi. Ya, paling tidak kita masih perlu beberapa waktu lagi untuk mempelajari situasi yang terjadi ke depan ini. Ya. Jadi apa yang dianggap normal sekarang dianggap menjadi tidak normal. Apa yang dulu tidak normal sekarang dianggap, dinilai sebagai itu satu kenormalan. Ya, maka terbentuklah satu kebiasaan yang kita sebut new normal. Ya. Peraturan berubah-ubah. Baru-baru ini WHO mengatakan bahwa dimanapun kita harus pakai masker. Sebelumnya tidak perlu karena pandemi itu tidak bisa, virus itu tidak bisa menginfeksi melalui udara. Tetapi katanya melalui udara bisa 8 jam bertahan di udara. Kita dibuat bingung. Semua peraturan berubah. Ya.
kemana-mana sekarang kita harus pakai masker. Dalam banyak hal, ya, manusia telah menyimpang dari fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia tidak fokus, dia menyimpang. Yang dianggap normal oleh manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak normal. Ya. Tuhan sudah memberikan peringatan berkali-kali, tetapi seringkali manusia tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan artinya mengubah fokusnya kembali kepada Tuhan. Kita lihat nanti, kita akan belajar terus. Maaf. Di Amos 4 ayat 6 sampai 13, ya, cukup panjang ayatnya. Saudara bisa catat dan baca nanti, ya. Secara singkat dikatakan bahwa orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Itu beberapa kali disebut. Orang Israel mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan supaya mereka kembali fokus kepada Tuhan. Tetapi mereka terjebak pada keasikan, kenikmatan duniawi, kenikmatan mereka sendiri yang dianggap wajar dan normal. Kita akan lihat lebih lanjut. Apa itu yang dianggap wajar dan normal? Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Normal bagi manusia itu belum tentu normal bagi Tuhan. Dalam banyak hal normal bagi manusia itu tidak normal bagi Tuhan, karena sudah melenceng dari jalan dan rencana Tuhan. Sudah melenceng, ya. Sebaliknya, apa yang tidak normal bagi manusia itu belum tentu bagi Tuhan tidak normal. Apa yang tidak normal bagi manusia bisa saja itu normal, justru itu normal bagi Tuhan. Hal ini kan kita sudah belajar, ya, dalam renungan-renungan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, yang sudah disampaikan beberapa hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa tidak normal bagi manusia itu justru itu normalnya Tuhan, ya. Karena Tuhan mau mengembalikan fokus kita, ya. Jadi manusia sudah melenceng fokusnya. Yang dianggap normal sudah manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu sudah keluar, sudah melenceng fokusnya. Maka Tuhan ingin mengembalikan fokus kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan kehendaki sesuai rencananya. Tuhan mau mengembalikan fokus kita. Tipu daya iblis itu bertujuan agar kita kehilangan fokus, ya. Kita kehilangan fokus bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja atau tidak disadari, ya. Jadi seringkali ya kita sadar, kalau kita sadar ya kita tahu kita sudah melenceng dari jalur yang benar. Tetapi susahnya kalau tidak disadari, karena keasikan tadi, ya, karena kita keasikan menikmati hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang disenangi oleh manusia, sesama manusia, ya, justru itu dilakukan. Ya tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan manusia. Dia lupa seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan
itu harus menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin kembalikan ya, fokus kita. Tindakan Tuhan kepada manusia agar manusia kembali fokus kepada Dia. Cara beberapa ini hanya saya bagikan 3 contoh saja yang mungkin saudara bisa tambahkan. Ya, Tuhan bisa mengacaukan, Tuhan bisa menjungkir balikan, dan Tuhan bisa meruntuhkan apa yang telah dibangun manusia. Itu yang terjadi bukan saat-saat ini? Itu yang sedang terjadi saat-saat ini. Semua sistem dikacaukan. Sistem ekonomi, sistem sosial, dan perpolitikan bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara, hampir seluruh dunia mengalami kekacauan. Semua seperti dijungkir balikan. Dijungkir balikan itu artinya yang tadinya di bawah menjadi di atas, yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya normal menjadi tidak normal, yang tadinya tidak normal menjadi normal, dianggap normal. Ya begitu ya, diruntuhkan. Yang ketiga meruntuhkan atau dihancurkan ya. Kita akan lihat satu persatu tiga-tiganya secara cepat aja. Yang tadi dikacaukan ya, dikacaukan. Saya teringat pada kisah pada zaman Babel, bahasa manusia dikacaukan ya. Kejadian 11 kita baca sama-sama secara cepat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, background saya bangunan, ya, teknik bangunan. Saya membaca ini, saya membayangkan teknologi membangun pada masa itu sudah hebat. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun, artinya mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya. Mereka merencanakan membangun menara yang tinggi sekali. Marilah kita cari nama. Jadi tujuannya membangun menara itu adalah untuk cari nama. Ya. Untuk cari nama, supaya nama sendiri tentu. Jadi ini tadinya membangun menara sampai ke langit, tujuannya supaya lebih mendekati Tuhan, lebih mendekati surga, ya. Tujuannya sepertinya indah. Tetapi marilah kita cari nama. Jadi fokusnya melenceng. Awalnya fokusnya sudah bagus, tetapi di balik itu ada fokus yang melenceng, ya. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita kumpul, semua kumpul. Ini saya menerjemahkannya ini seperti membangun suatu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan massa. Massa itu merupakan satu kekuatan juga, ya. Mengumpulkan banyak massa, mengumpulkan banyak umat, ya. Bukankah banyak terjadi akhir-akhir ini, ya? Gereja-gereja berlomba-lomba untuk mencari massa, mencari umat. Ya. Dia nggak peduli untuk membujuk, mengambil dari gereja-gereja lain, ya. Ya, itu salah satu contoh. Memang tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi mudah-mudahan itu terjadi di waktu-waktu yang lalu. Mudah-mudahan hari-hari ini gereja-gereja sudah bertobat, ya, dan kembali fokus kepada Tuhan, ke jalan yang benar, ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, ya. Jadi akibat ini Tuhan turun, ya, untuk melakukan sesuatu, dan Ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Luar biasa, ya. Kemampuan mereka luar biasa. Mereka mempunyai percaya diri yang kuat. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, pasti terlaksana. Ya. Punya rasa percaya diri yang kuat. Dia percaya akan kemampuan dirinya. Tuhan sudah blur. Ya. Tuhan sudah blur, sudah diabaikan. Fokusnya kepada hal-hal duniawi. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tindakan Tuhan bilang, ini nggak benar nih arahnya. Motivasi awalnya sepertinya ingin beribadah, tetapi kok melenceng hasilnya. Saya harus kacaukan, saya harus perbaiki fokus mereka. Jadi kesuksesan manusia itu, kesuksesan manusia duniawi, disadari atau tidak disadari, bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Ya, kepandaian manusia. Saya cukup ngeri melihat kemampuan manusia membuat robot manusia. Ya. Saya belum pernah melihat robot yang pria, tapi selama ini yang di internet ditampilkan robot-robot yang wanita. Gerakannya sudah halus, benar-benar, dan katanya kulitnya ini sudah hampir menyerupai kulit manusia. Ya. Tatapan matanya, kedip, mulutnya, semua sudah hampir sempurna. Saya nggak tahu, ya, saya nggak bisa menjudge apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Tetapi luar biasa kemampuan manusia. Ya. Yang kedua, menunggang balikan atau menjungkir balikan. Hagai 2 ayat 23, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Ya. Di Amos 4 ayat 11 itu berbicara hal yang sama juga. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Ya, ini terjadi bukan? Allah menjungkir balikan kota-kota di seluruh dunia. Ya, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Ya. Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Sekalipun Tuhan sudah menjungkir balikan, tetapi kalau saudara baca tadi ya di Amos 4 ayat-ayat yang lain, itu banyak dikatakan bahwa mereka tidak berbalik kepadaku. Ya, mereka sudah benar-benar terikat, terperangkap, terjebak di dalam keasikan fokus yang menyenangkan diri sendiri itu. Kekuasaan, kekuatan, kepuasan manusia duniawi, disadari atau tidak disadari, itu bisa mengalihkan fokus kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya Hosea 10 ayat 1, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Hebat ya? Makin diberkati, mesbah makin dibangun. Bagus kan? Ya. Makin banyak, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Rupanya di samping mesbah
mereka juga membangun tugu-tugu berhala. Nah ini, ya, diawali dengan baik, membangun mezbah, lalu di sampingnya rupanya ada mereka membangun juga tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat dari kesalahannya. Dia itu Tuhan, akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Ya. Wah, kok Tuhan menghancurkan ibadah-ibadah kami? Kok Tuhan menghancurkan ibadah-ibadah kita? Ya, mungkin kita berpikir seperti gini. Kita kan mau berkumpul, kita mau beribadah. Tetapi kenapa Tuhan hancurkan mezbah-mezbah kita? Dan akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Ayat 3, sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Wah, hebat sekali. Ya, mereka mempunyai percaya diri yang kuat. Mereka mampu, mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Cara ibadah manusia duniawi, ada berhala di samping mezbah. Ya, disadari, hal ini disadari atau tidak disadari. Beberapa khotbah yang lalu juga sudah disinggung mengenai panggung versus mezbah. Ya. Kita lihat banyak sekali penampilan-penampilan di dalam ibadah-ibadah yang seperti selanjutnya kita akan lihat, ya, bahwa cara ibadah manusia duniawi itu ada berhala di samping mezbah. Disadari atau tidak disadari, ya, kita juga sudah belajar, ya, bahwa panggung, ya, versus mezbah. Ada gereja-gereja juga yang lebih mengutamakan atraksi panggung ketimbang mezbah, persembahan kepada Tuhan. Mereka benar-benar perhatikan tata cahaya, tata suara, atraksi, harus benar-benar rapi, teratur, ya. Untuk mencapai itu semua kan perlu latihan yang luar biasa, bukan? Nah, pada saat mereka benar-benar seharusnya menyembah kepada Tuhan, tapi fokus mereka bukan kepada Tuhan lagi. Mereka benar-benar hanya memperhatikan hal-hal yang dilihat oleh manusia. Ya. Sepertinya itu suatu ibadah yang baik. Tentu mungkin banyak jemaat, ya, yang senang melihat ibadah itu rapi, betul, ya, tidak berantakan. Tetapi kita tidak tahu. Saya sendiri juga tidak bisa menghakimi, ya, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi, ya. Kita bisa membohongi jemaat, kita bisa membohongi orang lain. Sepertinya kita serius, kita sungguh-sungguh beribadah, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Memang tidak semua, ya, tidak semua, sekali lagi tidak semua. Ya, ini hanya mengingatkan kita saja. Apapun yang kita lakukan, tetap hati kita dan fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Ibadah orang Israel di Amos 4 ayat 4 ini judulnya atau judul perikopnya adalah ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ya.
memang agak kontradiksi di sini ya. Ibadah tapi kok jahat. Ya. Nah, Alkitab sudah mencatat ini. Ya, jadi itu bisa terjadi. Ya, itu sebabnya kita harus waspadai hal ini. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Betel kan tempat orang beribadah, ya. Tapi tujuannya adalah untuk berbuat jahat. Ya. Saya lompat saja di ayat yang ke-5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian yang kamu sukai? Jadi apa yang dilakukan adalah yang menyukakan hati kita, yang menyukakan hati jemaat, bukan menyukakan hati Tuhan. Begitu ya, saudara lebih paham ya. Ini juga selalu menjadi renungan saya pribadi. Ya, apa yang kita lakukan, apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah menyenangkan perasaan Tuhan? Apakah yang kita lakukan sudah mengecewakan Tuhan? Itulah introspeksi kita. Iblis selalu berupaya mengubah fokus kita kepada Tuhan dan mengalihkan kepada hal-hal yang lain, ya, sehingga fokus kepada Tuhan menjadi tidak jelas, ya, menjadi samar-samar, bahkan terlupakan, terabaikan, ya. Jadi kalau kita fokus ke yang satu, maka ke fokus yang lain terabaikan, terlupakan, dikesampingkan. Harus fokus pada tujuan. Apa? Kita harus fokus pada apa sebenarnya? Pertama, pada keselamatan. Penyembahan yang benar, pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, berdoa, ya. Ini 4 hal ini ada di jemaat mula-mula, ya. Perkara-perkara yang di atas, kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang disukai oleh manusia, bukan yang disukai oleh kita sendiri, tetapi yang disukai Tuhan. Perkara-perkara yang di atas, menggunakan waktu dan pola hidup yang benar, panggilan dan pelayanan yang benar, ya. Bukan asal menyenangkan orang lain saja, tetapi yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Bagaimana sesuai dengan Tuhan kehendaki? Ya memang kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita akan mengerti yang ini sudah melenceng, yang ini yang Tuhan kehendaki, ya. Yesaya 55 1-13 ini cukup panjang, tapi saya tidak baca semuanya, ya. Saudara bisa catat dan baca di rumah nanti. Judulnya itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, ya. Kita harus fokus turut serta dalam rencana keselamatan Tuhan. Ayat 1. Hai orang yang haus, marilah minumlah air, dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya. Saya lompat aja kepada yang saya tebalkan, ya, ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sendengkan telingamu, jadi artinya arahkan telinga kita, artinya kita mendekat kepada Tuhan, kita arahkan telinga kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sendengkanlah kepada Tuhan, maka aku akan hidup, maka kita akan hidup, ya. Hidup di sini bisa berarti jasmani, bisa jadi itu hidup yang kekal, ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
Jadi mari kita lakukan ikatan perjanjian lagi yang baru dengan Tuhan. Kita bikin lagi MOU yang baru dengan Tuhan. Barangkali MOU yang lama itu kita sudah miss, kita sudah melenceng. Tapi biarlah kita membuat ikatan perjanjian yang baru lagi dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, jadi cari Tuhan, cari Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi kalau sudah kita merenceng, baiklah kita meninggalkan jalan yang lama, yang sudah kita lakukan selama ini, yang kita anggap baik. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita, ya, dan Ia akan memberikan pengampunan kepada kita. Ya, ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Ya, seringkali kita anggap rancangan kita ini yang terbaik. Tuhan ikut dong, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu bertanya apakah yang kita rancangkan itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan waktunya Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bisa saja rancangan itu baik, kita anggap baik, loh kok Tuhan tidak berkenan. Bisa, ya, kita hanya bisa lihat selangkah dua langkah di depan, tapi Tuhan lihat jauh apa yang akan terjadi di hadapan kita, di depan kita. Filipi 3, kesudahan mereka itu ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, janganlah ini sampai kita alami. Kalau kita sudah mengerti hal ini, biarlah apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara duniawi. Karena kerajaan kita adalah di dalam surga, bukan di bumi ini. Ya, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya. Puji Tuhan, itulah renungan firman Tuhan yang saya dapat bagikan di akhir. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita akan nyanyikan bersama lagu ini, lagu yang saudara sudah bisa, ya. Mataku tertuju kepadamu dengan penuh penyembahan, ya, dengan hati yang mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kalau ada jalan-jalan yang sudah serong dari kehidupan kita semua, ya, kita ingin mata kita tertuju kepada Tuhan, kita berikan segenap hidup kita, kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ya, seperti tadi di awal kan dikatakan, kalau kita fokus, maka kita serahkan hidup kita. Kita fokus pada keluarga, kita serahkan hidup kita untuk keluarga. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita, segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan bimbing, Tuhan pimpin setiap rencana kita itu agar sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan untuk membesarkan diri kita, tetapi untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, segala puji hormat kepada Tuhan. Biarlah semua ini mendatangkan berkat manfaat yang besar buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami masih punya kesempatan mendengarkan bisikan hati-Mu pada pagi hari ini. Mungkin saja tanpa kami sadari, sebenarnya selama ini fokus kami sudah melenceng, keluar jauh dari rencana keselamatan-Mu bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang mengakibatkan Engkau harus turun dan menegur kami dengan begitu kerasnya. Karena dalam banyak hal manusia dengan kekuatan dan kuasa dan dengan kemampuan yang dimilikinya selama ini sudah tidak lagi takut akan Engkau dan mengesampingkan Engkau, pencipta alam semesta ini. Kami menyaksikan ya Tuhan, bahkan kami sendiri sudah merasakan dampaknya, bahwa di mana-mana terjadi kekacauan dan banyak sekali hal yang biasa kami lakukan selama ini seolah-olah dijungkir balikan, dan sedikit demi sedikit mulai terjadi keruntuhan dan kehancuran di mana-mana. Bapa, firman-Mu bagaikan cermin yang memperlihatkan keberadaan kami saat ini yang sesungguhnya. Dan kami dapati kami malu dan kami telanjang di hadapan-Mu. Di hadapan manusia kami bisa terlihat baik, tetapi tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau tahu niat-niat buruk yang seringkali bersembunyi di hati kami dan di pikiran kami. Bapa, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kami tahu di balik semua peristiwa ini, sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami umat-Mu, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Kami yang selama ini rindu dan berjuang untuk mempertahankan keselamatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah jalan-jalan kami yang serong. Kami tidak tahu sampai kapan kekacauan dan kehancuran ini akan berlalu.
Ataukah mungkin sudah tidak berhenti lagi, akan terus berlangsung? Namun apapun yang bakal terjadi di hari-hari mendatang, di waktu yang di kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin memperbaharui kembali, kami ingin mengikat perjanjian kembali dengan Engkau, untuk kami kembali mengalihkan fokus mata rohani kami tertuju kepadamu, dan khususnya kepada rencana keselamatan-Mu bagi kami dan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya kami seluruh jemaat di Pondok Kelapa dan seisi pastori dan siapa saja yang mengikuti dan mendengarkan ibadah ini, Tuhan tetap pelihara sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita telah memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita telah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita fokus terus kepada Tuhan, pandang terus kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah salah di dalam segala tindakannya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, pemerintahan kita, juga para dokter, para medis. Juga kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga kita semua. Dan biarlah kita tetap sabar menunggu waktu daripada Tuhan untuk kita dapat berhimpun bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan di mana saja mereka berada. Engkau juga memberkati kami semua yang ada dalam rumah Tuhan saat ini. Terima kasih. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur buat campur tangan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat urapan Tuhan buat kami semua, buat berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan dalam ibadah ini. Dan Engkau terus akan menyertai kami ya Tuhan, bahkan sampai kepada kesudahan alam ini. Kami berdoa buat Presiden dan seluruh kabinet, dan juga para dokter ya Tuhan yang sedang berjuang, yang sedang bekerja keras. Lindungi mereka semua, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah Engkau patahkan ya Tuhan dalam waktu yang segera COVID-19 ini. Dan kami boleh beribadah lagi bersama-sama, jumpa satu dengan yang lain di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara jemaat Tuhan, lawati dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang tidak, yang mungkin tidak ada damai dan sejahtera, hidup dalam kekhawatiran, Engkau lawati ya Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai umat-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Juga berkati kami semua yang ada dalam gereja, semua yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Bapak Jody yang sudah membawa kami di dalam pengenalan kepada Tuhan melalui firman Allah. Biarlah Tuhan berkati Bapak Jody dan keluarganya, dan biarlah kami semua tetap fokus kepada Tuhan, karena Engkau baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ke depan Tuhan beserta dengan kami, jaga kami, lindungi kami, serta berkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kami akan akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati